Baik, selamat malam semuanya teman-teman terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan mulai Bible study kita pada malam hari ini. Sebentar Bible study akan dibawakan oleh Isna. Silakan. Oke, Shalom. Perkenalkan nama saya Isna Stefania Sogar. Saya mahasiswa STT Kala Mulia. Saya juga adalah salah satu siswa dari Ibu Susan. Salam kenal untuk yang belum kenal. Oke, sebelum kita memulai Bible study-nya, terlebih dahulu mari kita mengambil sikap saat teduh untuk kita semua. Kami bersyukur untuk waktu yang Kami berikan. Pada saat ini Bapak kami tadi, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin materi ini supaya lewat materi pada malam hari ini kami bisa mengenal Tuhan. Berbicaralah lewat setiap firman-Mu Tuhan, biarlah hamba menyampaikan, boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak, biarlah diskusi kami pada malam hari ini boleh Tuhan hadir dan kami bisa peka dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Biarlah semuanya ini boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah tidak ada kata terlambat untuk menjadi berani. Kita mau belajar dari satu tokoh yang bernama Yusuf Arimatea. Judulnya, Tidak ada kata terlambat untuk menjadi berani. Kita sama-sama mau membuka firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 50 sampai 56a. Oke, mari kita membuka firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 50 sampai 56a. Kita akan membacanya secara bergantian. Dari saya ke Karisi bergantian sampai ayatnya yang ke-56. Lukas 23 ayat 50. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Oke, terima kasih. Sesuai tema kita pada malam hari ini, tidak ada kata terlambat untuk menjadi seorang pemberani. Nah, kita mau belajar bagaimana menjadi seorang pemberani dari tokoh yang satu ini, Yusuf Arimatea. Mungkin di antara kita semua, tokoh ini sudah tidak asing lagi. Nah, ayat 50 mengatakan, adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Nah, Yusuf Arimatea tidak langsung terlahir menjadi seorang yang berani, tidak langsung lahir menjadi orang yang pintar, yang hebat, tetapi dia melalui proses. Dia menjalani sebuah proses. Dan akhirnya, murid yang berani adalah hasil dari sebuah proses yang mengalami kemajuan. Nah, di dalam dunia ini ada banyak proses ya. Dan proses itu ada yang cepat, ada yang lambat, dan ada juga proses yang kadang tinggal di tempat. Bahkan ada proses di dunia ini yang menuju kepada kehancuran. Nah, malam hari ini kita mau belajar dari Yusuf Arimatea. Kita mau melihat apa sih yang Tuhan kerjakan dalam hidup Yusuf Arimatea ini. Oke, kita mau melihat siapa dia. Yusuf Arimatea adalah orang Yahudi yang berasal dari Arimatea. Nah, jaraknya itu sekitar 40 km dari Yerusalem. Dia adalah seorang bangsawan sekaligus seorang anggota Mahkamah Agama. Apa sih Mahkamah Agama itu? Nah, Mahkamah Agama dalam bahasa Yunaninya adalah Sunedrion. Nah, Sunedrion ini dapat diartikan dalam bahasa Indonesia duduk bersama atau berkumpul bersama. Nah, jadi Yusuf Arimatea ini adalah salah satu anggota Mahkamah Agama. Nah, kita bisa menggambarkan dalam gambar satu ini. Oke, kita sama-sama bisa mengamati gambar ini.
Nah, gambar yang pertama, di sini kita bisa melihat posisi duduk imam besar. Nah, posisi imam besar ada di nomor 1. Nah, kita tahu bahwa di zaman Yesus ada 2 imam besar, yaitu ada Kayafas dan juga Hanus. Yang bisa dikatakan pada waktu itu adalah orang-orang killer. Karena mereka ketika mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang dikatakan bersalah atau menista agama, mereka itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan memprovokasi. Dan posisi imam besar ini ada di posisi yang paling atas, yaitu di angka nomor 1 ini. Terus orang-orang Sunedrion ini bukan hanya orang-orang yang pintar agama, tetapi mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang bisa dikatakan adalah orang-orang agamawan. Di sana ada orang-orang yang militer, mereka juga adalah orang-orang yang mengerti ilmu pengetahuan, dan di sana juga terdapat para bisnismen. Jadi kalau ada orang yang bilang yang duduk di mahkamah agama itu adalah orang-orang rohani, salah ya, tidak begitu. Di orang-orang yang dikatakan mahkamah agama di situ bercampur-campur, karena mereka itu bukan hanya berbicara tentang keagamaan saja, tetapi mereka juga berbicara tentang politik, bisnismen, dan juga militer. Nah, jumlah mereka ini ada 71 orang. Dan setiap saat mereka itu selalu bersidang untuk memutuskan ketika ada orang yang bersalah atau ketika mendengar ada orang yang menista agama. Termasuk Yesus pada saat itu pernah mengalaminya. Nah, ketika ada orang yang terdapat bersalah atau menista agama, dia ada di nomor 3 ini, atau dikatakan sebagai posisi terdakwa. Dan yang ada di nomor 4 ini adalah posisi juru tulis. Nah, di angka nomor 2, posisi duduk semua anggota Sunedrion, disinilah posisi tokoh yang sedang kita bahas, yaitu Yusuf dari Arimatea. Nah, di dalam seluruh anggota ini, di sana juga ada Nikodemus. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa Yusuf dari Arimatea bukanlah orang sembarang. Dia juga ada di posisi orang Yahudi. Dia orang terkemuka dan dia adalah orang yang dianggap. Pada saat itu mungkin dia juga adalah orang yang diperhatikan, dan kemungkinan besar dia juga memiliki kekuatan ekonomi sehingga dia bisa duduk di tengah-tengah orang banyak atau orang-orang yang dikatakan imam besar pada saat itu. Nah, di sini ini adalah salah satu profesi Yusuf dari Arimatea ini. Nah, lanjut. Dia bersama Nikodemus menjadi pengikut atau murid rahasia Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia dan Nikodemus ini adalah seorang dikatakan murid rahasia Yesus karena mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan belajar diam-diam sama Tuhan Yesus. Mereka itu menjumpai Yesus diam-diam, belajar diam-diam dari Tuhan Yesus, dan menurut tafsiran yang saya gali, mereka itu punya komitmen, mereka punya keberanian, dan bisa dikatakan mereka itu punya iman. Nah, Nikodemus ini, dia pernah belajar diam-diam dari Tuhan Yesus, dan dialah yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang lahir baru. Apa itu lahir baru? Nah, oke, kita bisa lanjut. Ketika saya melihat ini, dari keberanian Yusuf Arimatea ini dikatakan tercatat dalam Alkitab bahwa dia yang menurunkan Tuhan Yesus dari salib. Nah, itu adalah keberanian yang sangat luar biasa. Kita mau melihat prosesnya dia menjadi tokoh yang berani. Kita mau melihat dari Yohanes 19 ayat 38. Kenapa dikatakan dia adalah murid rahasia Tuhan Yesus? Yohanes mencatat dalam Yohanes 19 ayat 38, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, dia bukanlah orang yang langsung berani, dia juga pernah takut, dia juga pernah bimbang, dia pernah ragu-ragu. Nah, kita bisa lihat bersama di sini. Inilah proses yang dilalui oleh Yusuf dari Arimatea. Karena faktor jabatannya dengan Nikodemus, awalnya
dia takut seperti yang kita baca tadi. Awalnya dia takut, dia sembunyi-sembunyi. Karena ya tentu sebagai manusia dia takut karena tempat perkumpulannya itu orang-orang agamawi itu adalah orang-orang yang mau menghukum Tuhan Yesus. Dia tahu bagaimana orang-orang yang bersama-sama dengan dia di dalamnya, apalagi ketika mereka berbicara tentang Tuhan Yesus. Pasti di situ dia mendengar habis nama Tuhan Yesus dibicarakan di perkumpulan itu. Dan kemungkinan besar dia tahu apa akibatnya ketika dia dan Nikodemus itu ketahuan berada dalam perguruan dengan Petrus, Yohanes, dengan murid-murid yang lain berbicara tentang Tuhan Yesus dan ketika mereka menjumpai Tuhan Yesus. Tetapi dia tetap pegang komitmennya. Dia tetap ingin mencari kebenaran dan dia tetap ingin mencari tahu yang benar. Sehingga di satu titik ia bebaskan dirinya dari rasa takut dan ia bertindak benar. Nah, mari kita lihat bersama-sama dalam Markus 15 ayat 43. Dari yang takut, di sini Markus mencatat di ayat 43 ini, karena Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkenal, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dari yang takut, dia memberanikan diri untuk pergi berjumpa dengan Pilatus, pergi menghadap Pilatus dan dia dengan berani meminta mayat Tuhan Yesus kepada Pilatus. Nah, kita bisa lihat di sini, dari yang takut, dia memberanikan dirinya untuk minta mayat Tuhan Yesus, dia punya sikap yang berbeda. Nah, dalam Lukas 23 ayat 50, di situ mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Nah, dari semua keputusan yang diambil, cuman Yusuf Arimatea yang berani bersikap beda. Dia bersikap beda, dia punya keberanian ini. Nah, dari yang awalnya takut, dia bersikap beda dan sampai dia berani memperjuangkan mayat Tuhan Yesus. Kita bisa melihat proses yang dilalui oleh Yusuf Arimatea ini. Dia benar-benar melawan rasa takut, padahal dia berada di tengah-tengah orang yang dia tahu bahkan membahayakan dirinya sendiri. Tetapi dia melewati setiap proses ini dan dia berhasil untuk memperjuangkan mayat Tuhan Yesus. Dia berhasil menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, selain Yusuf dari Arimatea, di ayat 55 sampai ayat 56 juga ada perempuan dari Galilea, ada para perempuan dari Galilea. Nah, mereka mengikuti Yusuf dari Arimatea ke tempat pemakaman Yesus. Mereka tidak melarikan diri atau bersembunyi. Mereka tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir, bahkan setelah kematian Tuhan Yesus. Nah, di sini juga kita bisa melihat karena keberanian mereka lah yang dipakai sama Tuhan Yesus menjadi saksi utama dari penyaliban, penguburan, dan nantinya kebangkitan Tuhan Yesus di Lukas 24. Nah, kita juga bisa melihat atas dasar keberanian para perempuan dari Galilea ini, mereka juga yang akhirnya menjadi saksi dari penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pemberani adalah orang yang bersedia mengambil risiko yang dapat merugikan, membahayakan, mencelakakan diri sendiri demi memberitakan nama Kristus atau demi menegakkan kebenaran. Tidak berhenti di berani memperjuangkan mayat Tuhan Yesus, tetapi Yusuf Arimatea menjadi seorang pemberani karena di ayat 40 dia berani bertindak lebih jauh. Dia bersama Nikodemus di situ mengatakan mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Nah, Yusuf Arimatea berani bertindak lebih jauh. Dia mengambil mayat Tuhan Yesus, dia mengapaninya, dan dia yang membawa Tuhan Yesus dari salib ke kubur. Saya ada membayangkan murid-murid Tuhan Yesus yang lain pada kemana ya?
Kok waktu Yesus disalib, mereka satu pun tidak ada. Bagaimana kalau tidak ada Yusuf Arimatea? Siapa yang akan menurunkan Yesus dari salib? Siapa yang akan mengubur Tuhan Yesus? Nah, tapi di sini Alkitab mencatat ada Yusuf dari Arimatea. Kita akan lebih lanjut melihat Yusuf Arimatea juga memakai pengetahuan agamawinya untuk melayani Yesus. Beda dengan para imam lainnya. Dia ini menggunakan pengetahuan agamawinya untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, Matius 27 ayat 45 sampai 50 mengatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ayat 48, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nah, kira-kira dari jam 3, dari ayat 46 sampai 50 ini mereka berbicara dan Yesus menyerahkan nyawanya. Mungkin di situ ada 10 menit atau 20 menit ya. Di situ Tuhan Yesus mati. Nah, di sini nih ada hampir menjelang hari Sabat. Nah, di orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu merayakan hari Sabat di hari Jumat dan itu tepat pukul 18.00 sore dan sampai pada hari Sabtu pukul 18.00 juga. Nah, dalam waktu yang singkat ini, inilah waktu yang dipergunakan oleh Yusuf Arimatea. Dalam waktu yang singkat ini, dia berjuang. Nah, kenapa saya katakan dia berjuang? Karena budaya pada saat itu ketika sudah mulai hari Sabat jam 18.00, di situ orang-orang tidak boleh menyentuh mayat. Karena ketika mereka menyentuh mayat, mereka dikatakan najis. Sehingga pada sebelum jam 18.00, semua orang-orang pada saat itu berkumpul di rumahnya masing-masing, berkumpul bersama keluarga, dan bersiap untuk beribadah bersama merayakan hari Sabat. Nah, dalam waktu yang singkat inilah sekitar berapa jam ya? 2 jam atau 3 jam ini waktu Yusuf Arimatea untuk berjuang. Dia pergi berjumpa dengan Pilatus yang menyalibkan Tuhan Yesus karena Pilatus yang berhak, dia yang menyalibkan dan dia juga yang harus memberi izin untuk menurunkan siapapun yang disalibkan. Nah, inilah waktu yang digunakan oleh Yusuf Arimatea untuk berjuang. Saya sangat salut di sini waktu yang begitu singkat dia pergunakan, dia berjuang. Nah, inilah yang saya katakan, Yusuf Arimatea memakai pengetahuan agamawinya. Dia tahu kalau budaya pada saat itu ketika hari Sabat tidak boleh menyentuh mayat, dia tahu semuanya dan dia menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke Pilatus untuk meminta izin menurunkan Tuhan Yesus dari salib. Hal yang kedua yang menarik di sini, Golgota, Bukit Tengkorak. Nah, tempat Tuhan Yesus disalibkan, banyak orang yang menafsirkan bahwa Bukit Tengkorak ini sesuai tafsiran-tafsiran yang saya dengar dari pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan, ini dikatakan Bukit Tengkorak karena terlihat seperti kayak tengkorak dan karena disitulah tempat orang-orang disalibkan. Namun di sini ada hal yang menarik, ada hal yang banyak tidak diketahui orang. Apa hal yang menarik di sini? Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, orang-orang Israel pada saat itu ketika sudah jam 18.00 tepat di situ, mereka tidak boleh menyentuh mayat. Nah, sehingga ketika belum ada yang menurunkan orang-orang yang sudah disalib ini, maka prajurit-prajurit ini akan datang dan menurunkan orang-orang yang disalib ini dan dibuang di belakang salib. Nah, di belakang salib tempat Tuhan Yesus disalibkan ini, di situ ada kayak dikatakan dalam tafsiran itu seperti bukit kecil yang bergelombang-bergelombang dan di situ tertumpuk banyak tulang belulang. Dan itu adalah tulang-tulang orang
yang ketika disalib tidak dikuburkan, tidak ada yang mencari mereka, dan mereka dibuang seperti itu. Nah, inilah yang diketahui oleh Yusuf Arimatea. Kemungkinan besar dia tidak tega Tuhan Yesus dibuang begitu saja. Dia tidak tega Tuhan Yesus dibuang, dan dikatakan dalam tafsiran itu bahwa orang-orang yang disalib yang tidak memiliki kubur dibuang di situ, dan mayat-mayat mereka membusuk, dimakan oleh burung, dimakan oleh binatang sampai menjadi sisa tulang belulang. Nah, Yusuf tahu akan hal ini, dan dialah yang mengambil ahli di saat tidak ada orang yang memikirkan, bahkan murid-murid Yesus pun tidak memikirkan hal ini. Yusuf Arimatea adalah orang yang bertindak, adalah orang yang tahu tentang hal ini, dan dia bergegas di waktu yang singkat tadi ini. Dia pergi bertemu Pilatus dan dia mengatakan dia minta mayat Tuhan Yesus. Nah, saya berpikir bagaimana ya kalau tidak ada Yusuf Arimatea ini? Siapa yang menurunkan Tuhan Yesus dari salib? Namun sesuai dengan rancangan Tuhan, Yusuf Arimatea ini dipakai sama Tuhan, dan dialah salah satu tokoh yang bisa dikatakan alat yang dipakai untuk menggenapi apa yang ditulis oleh dinubuatkan oleh nabi-nabi waktu itu. Nah, inilah dia menggunakan pengetahuannya untuk melayani Tuhan Yesus yang walaupun Tuhan Yesus sudah mati. Nah, kemudian yang kedua, Yusuf memakai jabatannya untuk melayani Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang dia memakai jabatannya untuk melayani Tuhan Yesus? Seandainya kalau Yusuf Arimatea ini bukan termasuk anggota Sunedrion atau dia bukan termasuk mahkamah agama, mungkin dia baru sampai di gerbang Pontius Pilatus, dia sudah diusir sama prajurit-prajurit. Karena dia punya jabatan ini, dia gunakan jabatannya untuk melayani Tuhan Yesus. Dia pergi bertemu sama Pontius Pilatus, dia minta mayatnya Tuhan Yesus. Dia minta untuk dia kuburkan. Berkesinambungan dengan yang di bawah ini, Yusuf memakai hartanya untuk melayani Tuhan Yesus. Ketika dia berhasil minta mayat Tuhan Yesus dan Pilatus memberikan mayatnya kepada Yusuf Arimatea, Yusuf memakai hartanya untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, dalam Lukas 23 ayat 53b di situ, lalu ia membaringkannya di dalam kubur yang digali dalam bukit batu. Nah, pada zaman itu kubur itu bukan digali di dalam tanah seperti kita pada saat ini yang cuma digali tidak lama. Tapi pada saat itu sesuai tafsiran kubur Tuhan Yesus itu digali di bebatuan, jadi bentuknya kayak seperti goa. Dan itu adalah kuburan yang dimiliki oleh orang-orang yang berekonomi tinggi, orang-orang kaya seperti Yusuf Arimatea ini. Dan dia memakai itu untuk melayani Tuhan Yesus. Dia kasih sama Tuhan Yesus. Mungkin ini adalah salah satu hartanya dan dia mempersembahkan ini untuk Tuhan Yesus. Nah, dia melakukan 3 hal ini atas dasar keberanian. Nah, Yusuf memakai jabatannya, Yusuf memakai pengetahuannya, Yusuf memakai hartanya untuk melayani Tuhan Yesus atas dasar keberanian. Dan secara tidak langsung, apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea ini adalah peristiwa yang menggenapi nubuat bahwa kubur Yesus akan ditempatkan di antara orang-orang fasik dan orang kaya. Itu terdapat dalam Yesaya 53. Nah, seperti tema kita tadi, tidak ada kata terlambat untuk menjadi seorang pemberani. Yusuf Arimatea mungkin tidak seperti 12 murid lainnya yang mengikuti Yesus kemana-mana, yang melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, yang pergi ke berbagai daerah, berbagai kota untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun walaupun dia ini adalah murid rahasia, dia adalah murid yang sembunyi-sembunyi, tapi yang patut kita contohi, dia betul-betul punya komitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dia punya keberanian. Walaupun dia di tengah-tengah profesi, di tengah-tengah orang yang membenci Tuhan Yesus, tetapi dia membuktikan dirinya dengan keberaniannya, dengan pengetahuan, dengan jabatan, dengan hartanya. Dia kasih semua sama Tuhan Yesus, dia melayani Tuhan Yesus. Dan semuanya dia lakukan atas dasar keberanian. Jadi, tidak ada kata terlambat untuk berani melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Jadi kita semua sekarang umur kita berbeda-beda. Mungkin ada yang masih muda, ada yang sudah lanjut seperti ibu bapak yang mungkin mengikuti Zoom ini.
tidak ada kata terlambat untuk menjadi seorang pemberani yang menyampaikan berita kisah tentang Tuhan Yesus. Kita bisa pakai hidup kita yang sisa ini dengan melangkah berani untuk menyampaikan siapa Tuhan itu. Nah, kita bisa belajar dari Yusuf Arimatea ini. Jadi, ada 3 kesimpulan ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang pertama, saya akan memakai semua pengetahuan selama saya dididik untuk melayani Yesus dengan memuridkan orang lain. Yang kedua, saya akan memakai jabatan saya atau pekerjaan saya untuk melayani Yesus dengan memuridkan orang lain. Yang ketiga, saya memakai sumber daya yang saya miliki untuk melayani Yesus dengan memuridkan orang lain. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sharingkan. Mungkin ada tambahan atau sharing dari teman-teman yang hadir di sini. Saya persilakan. Baik, terima kasih Isna. Bagus ya. Saya baru tahu bahwa kenapa Golgota disebut Bukit Tengkorak, karena iya juga ya, di sana kayaknya banyak mayat ya. Karena di situ kan tempat orang-orang dihukum ya. Jadi mayat-mayat yang tidak diaku atau tidak diambil oleh keluarganya atau tidak dikubur, ya pasti akan dibiarkan begitu saja. Oke, baik. Yang lain, apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau kasih tanggapan? Boleh. Apa yang Matthew dapat dari Bible Study hari ini? Silakan. Kalau yang saya dapat sih bahwa Yusuf Arimatea tuh actingnya bagus gitu Bu. Saya mau tanya Isna. Oke, silakan. Ya, saya mau tanya. Bagus ya pemaparannya ya. Saya mau tanya dari awal sampai dengan PA berakhir, saya cukup sering mendengar Isna mengatakan bahwa Yusuf Arimatea ini adalah seorang pemberani. Betul ya Isna ya? Iya, Halo? betul. Oh benar ya? Benar ya? Oke, berarti saya tidak salah. Oke, pertanyaan saya, menurut penafsiran Isna, kenapa keberanian Yusuf Arimatea muncul setelah Yesus mati? Bukankah sebaiknya keberanian itu muncul sebelum Yesus mati? Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Sama-sama. Tadi dalam Yohanes 19 ayat 2, saya mengatakan dia itu awalnya takut. Kenapa dia nggak berani waktu Tuhan Yesus masih hidup? Nah, tercatat di sini bahwa dia itu adalah anggota Mahkamah Agama Sanhedrin yang duduk di perkumpulan imam-imam besar. Dan dalam Yohanes 19 ayat 38 di situ mengatakan bahwa dia murid Tuhan Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena dia takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi dia takut karena memang faktor jabatannya dia. Dia ada di tengah-tengah orang yang membenci Yesus dan dia tahu konsekuensinya kalau dia memberontak, kalau dia mengikut Tuhan Yesus, pasti dia akan dihukum mati, pasti dia akan dirajam dengan batu. Sehingga ayat-ayat sebelumnya itu mengatakan bahwa dia bersama Nikodemus belajar sama Tuhan Yesus itu diam-diam. Mereka malam-malam cari Tuhan Yesus, sembunyi-sembunyi supaya tidak ada orang yang tahu. Nah, dan dari yang saya pelajari juga, saya terheran-heran kenapa dia berani waktu Tuhan Yesus sudah mati gitu ya. Kenapa nggak semasa Tuhan Yesus hidup? Nah, ini karena faktor jabatan menurut tafsiran saya. Terus yang kedua, mungkin dia sudah ditakdirkan sama Tuhan untuk bekerja waktu Tuhan Yesus udah mati gitu aja sih. Mungkin lebih lanjut bisa dibantu sama Ibu Susan. Baik, coba yang lain ada yang mau bantu, silakan. Ada yang bisa jawab? Saya sedikit ini ya. Kalau seperti penjelasannya Isna, apakah saya bisa berkesimpulan bahwa keberanian Yusuf sebenarnya karena situasi, tapi bukan karena Yesus. Jadi sifatnya itu situasional. Apakah saya bisa bilang demikian? Saya mungkin iya karena situasi, tapi tidak juga karena di sini dikatakan tercatat bahwa dia itu adalah orang benar dan dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia juga kayak orang yang punya komitmen, dia beriman gitu, dia percaya sama Tuhan Yesus gitu. Oke, terima kasih. Ya, Kak. Oke, yang lain ada punya jawaban lain? Mungkin Resi kali punya jawaban lain, silakan Resi. Saya tadi belum nanya kamu ya. Saya coba
jawab sesuai dengan yang saya bisa. Yusuf dari Arimatea itu adalah seorang yang paham tentang hukum-hukum yang ada di orang Yahudi. Dan pada waktu kematian Tuhan Yesus itu kan, itu menjelang hari Sabat. Jadi lagi persiapan untuk Sabat. Ada hukum dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 itu disebutkan bahwa apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi semacam ada urgensi di situ buat seorang yang mengerti tentang hukum Taurat. Dan itu kesempatan buat Yusuf dari Arimatea ini melakukan sesuatu buat Tuhan Yesus. Karena selama Tuhan Yesus hidup, dia jadi seorang yang bersembunyi gitu. Jadi ketika ada kebutuhan, ada urgensi di situ, Yusuf Arimatea tidak berlambat-lambatan. Dia dengan berani ambil tindakan. Gitu. Ketika dia tahu bahwa mayat Tuhan Yesus harus segera dikuburkan dalam persiapan Sabat itu. Terus mungkin juga si Yusuf dari Arimatea ini digerakkan oleh rasa penyesalannya, karena kan dia selama Tuhan Yesus hidup, dia menjadi orang yang bersembunyi, mengikuti Yesus tapi bersembunyi. Jadi rasa penyesalan karena dia terus diam ketika dia melihat bahwa ada yang harus dia bisa lakukan, ya dia lakukan itu. Terus resikonya juga kecil ketika dia bertindak pada waktu Yesus sudah mati, karena ancaman utamanya kan Yesus. Yesusnya sudah mati, jadi dia ambil tindakan itu. Resikonya tidak sebesar ketika Yesus masih hidup. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Kak Presiden. Nah, tadi menarik tuh tadi jawaban Ista di terakhir, karena Yesus sudah mati, resikonya kecil gitu ya. Ya, Pak. Oke, jadi apakah saya juga boleh berkesimpulan sebenarnya Yusuf ini mungkin bukan pemberani tapi cerdik? Apakah saya bisa bilang demikian? Kalau saya sih melihat Yusuf bukan soal beraninya atau cerdiknya, tapi lebih ke dia yang mengambil kesempatan ketika ada urgensi, ada darurat di situ, dia ambil tindakan itu gitu. Jadi saya tidak bisa secara langsung juga menyimpulkan kalau Yusuf dari Arimatea ini cerdik dalam hal karena risikonya kecil jadi dia ngambil kesempatan itu. Tapi lebih ke daruratnya gitu, Pak. Jadi dia ambil kesempatan itu untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan Yesus. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau bantu? Ini mungkin ada ini ada sedikit referensi lah ya. Dapatnya dari jawaban.com ya. Di sini ini yang nerbitin CBN, yaitu Fakta Alkitab ya. Jadi kenapa Yusuf Arimatea bisa menguburkan mayat Yesus? Kita bisa lihat Yusuf Arimatea itu adalah orang kaya dari Arimatea ya. Sama seperti hari ini orang kaya juga bisa berbuat apa saja ya karena dia punya uang. Dan kita tahu juga bahwa Yusuf Arimatea adalah seorang Sanhedrin yang juga dihormati ya. Jadi ketika dia meminta saya percaya ketika dia melakukan hal itu, anggota Sanhedrin yang lain juga mungkin nggak terlalu banyak komen ya. Karena dia adalah anggota plus dia juga orang kaya. Cuman mungkin yang mereka nggak nyangka adalah ternyata dia diam-diam menjadi pengikut Yesus. Nah, tapi ada fakta menarik yang saya juga baru tahu mungkin ya, bahwa Yusuf dari Arimatea ini diduga adalah paman dari Maria, ibu Yesus. Ya, jadi Lukas 23 ayat 52 menuliskan bahwa ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Nah, berdasarkan website dari bbc.co.uk, pandangan bahwa Yusuf Arimatea adalah paman dari Maria, ibu Yesus, adalah adanya tradisi pada waktu itu bahwa pria tertua dalam keluarga bertanggung jawab mengambil jasad keluarganya yang terhukum. Ya, jadi karena ia berinisiatif untuk menguburkan Yesus,
maka dia diperkirakan dia memiliki hubungan keluarga dengan Yesus. Mengingat pada saat itu Yusuf suami Maria atau ayah dari Tuhan Yesus dipercaya telah meninggal dunia duluan, ya. Jadi beberapa ahli berpendapat bahwa hal itu dia lakukan karena Yusuf adalah pengikut Yesus saat itu yang paling memiliki pengaruh politik, sehingga dia bisa langsung datang ke Pontius Pilatus, ya, karena nggak mungkin Pontius Pilatus bisa ditemui oleh orang sembarangan. Jadi karena dia adalah pertama orang kaya, kedua dia juga anggota Dewan Sanhedrin, dan yang ketiga ada kemungkinan dia juga keluarga dari Yesus, ya. Kalau dia adalah paman dari Maria, berarti bisa dibilang dia kakeknya Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian dia tidak melakukannya sendiri tetapi bersama Nikodemus, ya. Kita tahu kalau waktu Nikodemus datang kepada Yesus itu kan dicatat, tapi Alkitab tidak pernah mencatat kapan Yusuf Arimatea datang dan belajar sama Tuhan Yesus, ya. Nah, tetapi kita percaya kalau dia bisa bersama-sama dengan Nikodemus, berarti memang dari awal tuh ada beberapa anggota Sanhedrin juga yang mirip dengan Nikodemus atau Yusuf Arimatea. Mereka pada dasarnya sudah mempercayai mengenai Yesus adalah anak Allah yang datang ke bumi atau datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, sehingga dia berani untuk melakukannya, ya. Dan itu juga untuk menggenapi apa yang menjadi firman Tuhan, ya, yang menyatakan bahwa Yesus akan dikuburkan di antara orang kaya, ya. Nah, itu tertulis di Yesaya 53 ayat 9, ya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea itu merupakan penghormatan terakhir kepada Yesus dan juga menggenapi nubuatan Yesaya tentang Mesias yang akan dimakamkan di antara atau di pemakaman orang kaya. Yesaya 53 ayat 9. Nah, cuman ada fakta menarik lainnya, yaitu menurut Gospel of Nicodemus, ya, itu literatur dari abad keempat atau yang kelima, menyebutkan bahwa Yusuf dari Arimatea dipenjara setelah menguburkan Yesus, tetapi dibebaskan setelah kebangkitan Yesus, ya. Tapi ini juga dianggap sebagai tradisi, ya, belum fakta sejarahnya tuh belum yang diakui oleh semua penulis literatur. Hanya saya menarik kesimpulan bahwa Yusuf Arimatea juga termasuk dalam 500 orang yang ditemui Yesus setelah kebangkitannya. Karena setelah itu Yusuf dari Arimatea juga selain berani untuk menurunkan mayat Yesus, setelah kebangkitan Yesus dan menyaksikan kebangkitannya, beberapa referensi menuliskan bahwa dia juga berani untuk mengabarkan Injil. Dia juga adalah salah satu yang mengabarkan Injil ke Inggris, ya. Jadi dia mengabarkan Injil ke daerah Inggris dan membangun kekristenan awal di Inggris, ya. Itu tertulis dan tulisan itu para ahli yang menyelidiki hal itu tidak menemukan bukti otentik kecuali tulisan yang tertanggal pada tahun 1300-an. Cuman kalau dilihat dari umurnya kan nggak mungkin, ya. Nah, cuman orang yang menulis ini mendapat literatur dari mana itu juga perlu kita perjelas. Cuman ada orang yang menulis tentang fakta Yusuf dari Arimatea ini. Ya, mungkin ini sedikit tambahan yang bisa menjawab pertanyaan dari Koyupi tadi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada mungkin cukup kali, ya. Dari Jilin ada yang mau ditanyain, Jilin? Atau ada tanggapan? Oke, baik. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Isna buat presentasinya, buat Bible study-nya pada hari ini. Luar biasa, ya. Oh, di sini ada Kak Jenny juga. Halo Kak Jenny, apa kabar? Halo, Ci. Gimana hari ini, lelah? Puji Tuhan, Ci. Oke, siap. Terima kasih, ya, walaupun Kak Jenny sudah lelah tapi tetap ikut Bible study. Oke, baik, kalau gitu kalau tidak ada lagi pertanyaan kita bisa tutup Bible study kita. Mungkin bisa minta dengan hormat Om Yosua, boleh tutup kita dalam doa, Om? Baik, rekan, terima kasih buat pemaparannya, pematerinya sangat bagus, hostnya juga lumayan bagus, dan bagus semuanya, harapan. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab juga sangat bagus, ya. Baik, mari kita berdoa, kita akhiri Bible study kita ini, kiranya Tuhan berkati kita semua.
Kembali kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, dalam materi Bible Study yang kami pelajari cukup membangun, menginspirasi, bahkan menambah ilmu kami. Dan kemudian hari kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat daripada apa yang Tuhan telah tanamkan, taburkan bagi kami. Kiranya firman-Mu yang telah Kau taburkan bagi kami hari ini bertumbuh di hati kami bagaikan benih yang ditanam di tanah yang subur hingga menghasilkan buah yang manis di hadapan-Mu. Dan kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi tempat di mana kami bekerja, di mana kami meraih pendidikan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami pula pada malam hari ini. Dan jika pada malam hari ini kami ada yang beristirahat, Tuhan Kau sertai kami dalam peristirahatan kami, bangunkan kami esok hari supaya kami dapat beraktivitas kembali. Dan kalau kami ada yang bekerja, Tuhan Kau juga pimpin dalam pekerjaan kami hingga nama Tuhan dipermuliakan kepada kehidupan kami. Tuhan berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan Kau limpahkan atas hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus Oke. memberkati. Oke, terima kasih banyak semuanya. God bless. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.